Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa Engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang Engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Kata Nikodemus kepadanya, Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi? Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Demikianlah Injil Tuhan. Lahir kembali. Renungan oleh Brother Yohanes Suparno, Okarm. Dalam sebuah keluarga, kelahiran seorang manusia sangat dinantikan dan ditunggu-tunggu. Dengan lahir dan hadirnya manusia baru dalam keluarga akan memberikan suasana baru dan lain dari biasanya. Suasana keluarga menjadi ceria dan penuh kegembiraan. Kegembiraan bagi orang tuanya, sanak saudara, dan tetangganya. Dalam Injil hari ini, Yesus mengajarkan mengenai lahir kembali melalui percakapannya dengan Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ada pertanyaan Nikodemus yang menarik dalam Injil hari ini. Kalau sudah tua, bagaimana ia bisa terlahir kembali? Yang dimaksud lahir kembali adalah lahir dari air dan roh. Lahir menjadi manusia baru yang penuh dengan pemikiran serta semangat baru dalam roh. Masa Paskah menjadi masa ketika kita manusia lahir kembali berkat wafat dan kebangkitan Yesus. Hidup baru muncul dan dirasakan karena adanya sukacita kebangkitan Yesus. Kebangkitan menjadikan kita terlahir lagi, menjadi manusia baru dalam semangat dan kegembiraan sebagai anak-anak Allah. Hanya saja, bagaimana kita mewujudkan secara konkret dalam hidup kita sebagai manusia yang terlahir sebagai manusia baru. Salah satu contohnya adalah kalau kehadiran kita menjadi sumber kegembiraan bagi orang di sekitar kita, bukan malah menjadi batu sandungan dan beban bagi orang lain. Ini adalah salah satu tanda kalau kita ini manusia yang terlahir kembali dalam roh Allah. Sukacita Paskah sebagai manusia yang dilahirkan kembali juga bisa ditunjukkan dalam tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Setia akan tugas dan pekerjaan yang diembannya di mana saja tanpa mengeluh. Berusaha penuh perhatian dan peduli terhadap orang-orang di sekitar kita. Mencari apa yang bisa kita perbuat demi kebaikan banyak orang. Mari kita terus berusaha mewujudkan manusia yang dilahirkan kembali dalam sukacita Paskah ini. Selamat menikmati menu hari ini. Renungan juga bisa Anda baca selengkapnya di Cafe Rohani edisi bulan ini. Dengarkan juga renungan ini di radio
www.karmelindomedia.com.